kalau saya pribadi kan bisa dihitung. Paling pemakaian saya nggak sampai 10 juta. Ya. Tapi memang kemarin saya ikut jadi calon bupati, saya kalah. Harusnya mereka-mereka ini bantu dong saya, prihatin. Support. Ya, dukung saya. Tapi ini malah saya dijanjiin jadi miliarder sama Farhad loh. Nggak mungkin lah. Orang yang kayak Arya Wiguna yang nggak punya karya. Ya, masih kembali lagi di Ada-Ada Aja. Kurang. Apa? Kurang, Ben. Ulang gimana sih? Tepuk tangannya nggak ikhlas. Orang tepuk tangan begini ya. Lu ngapain tepuk tangan? Yeay. Tapi sebenarnya gini ya, saya Iya. pikir di sini nih yang ramai kalian semua. Ternyata yang ramai mereka bertiga aja. Iya, iya. Harus rame. Sama ini, habis kita kalau nggak ngajak mereka ngomong, kita dimusuhin, mereka nggak mau ngiringin. Ini mereka, 41. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke Bang Farhad sama Regina nih. Kan kemarin ini Sylvie sempat bilang rasa sakit hati dia sama Bang Farhad. Ya kan, karena memang dipecat. Ya kan? Saya tuh nggak pernah mencat Sylvie. Hanya waktu dia adu domba, dia cerita Iya. ke suaminya Regina. Ya, Kemudian dia bilang sumpah pocong, saya nggak pernah menjelekkan Farhad. ya. Tapi ketika suami Regina SMS-nya, suaranya di speaker, saya dengar bertolak belakang. Akhirnya waktu itu saya bilang, kamu nggak usah sumpah pocong deh. Gue aja yang sumpah pocong, bahwa lu yang begitu. Kalau nggak gue mati aja deh, lu nggak usah mati gitu. Hanya itu aja kata-kata saya. Bagaimana kamu berbohong, sedangkan saya dengar suara itu. Nah, kemudian habis itu saya nggak tegur aja, saya nggak diam. Sampai sekarang nggak ada komunikasi. Nah, kemudian saya kaget juga sampai mereka berani itu, malah mereka berkumpul dengan musuh-musuh saya yang dulu jadi musuh dia juga. Nah, Jadi bersatu. Ya, jadi mungkin mereka anggap puas, mempermalukan. Koran dibilang saya bangkrut, dibilang saya sekarang rental mobil, dibilang apalah, pokoknya yang jelek-jelek semua dia bilang gitu. Tapi kalau dari bayar travel nggak bayar katanya Iya. ada tuh. Kalau namanya travel itu kan jangka yang waktu. pakai mereka juga, yang pergi mereka juga, hotel mereka bayar juga. Ya kalau pembayarannya misalnya itu kan biasa ada 2 bulan, ada penambahan panjang ya itu biasa. Terus sekarang yang laporan mereka, yang pergi pesan mereka udah pada keluar semua. Nah kemarin baru saya lihat oh ada tagihannya, ya tinggal kita selesaikan kan tidak ada masalah. Yang namanya kita punya beberapa travel yang biasa kita bayar, ambil tiket, itu kan biasa. Kalau saya pribadi kan bisa dihitung. Paling pemakaian saya nggak sampai 10 juta. Ya. Tetapi memang kemarin saya ikut jadi calon bupati, saya kalah. Harusnya mereka-mereka ini bantu dong saya, prihatin. Support. Ya, dukung saya. Tapi ini malah saya dijanjiin jadi miliarder sama Farhad loh. Nggak mungkin lah. Orang yang kayak Arya Wiguna yang nggak punya karya, yang sudah kontrak dengan label lain, nyanyi dengan yang lain, punya manajemen sendiri, nggak bekerja di kantor saya, nggak pernah komunikasi dengan saya, tidak pernah memberi kontribusi kepada saya, kemudian mau minta pamrih atau minta jasa kepada saya. Jadi saya pikir ngarang ini orang itu. Nah, Ya. Nah ini Itu komennya gimana nih Menteri Olahraga? cerita gini. Bukan ya? bukan. Cerita misalnya pergi itu benar semua ceritanya kan. Iya. Yang menurut saya yang tidak etisnya, kalau namanya di bandara itu kan ini di depan pintu masuk bandara, masih dalam lingkungan itu kan ada Ya. tempat refleksi. Itu kan namanya ruangan, masuk ke ruangan. Tapi apakah saya berzina di situ? Makanya saya kaget. Ya. Nah kemudian apa kepentingannya kalau misalnya jalan ketemu kemudian bongkar-bongkar untuk saya? Ya maksud saya bongkar aja, bilang aja nggak apa-apa kok. Kenapa harus saya pergi sumpah pocong untuk mengatakan iya benar kata-katanya dia? Makanya saya pikir loh, aneh orang yang dikasih makan, dikasih minum, kemudian merasa habis manis sepah dibuang. Emang manisnya Arya Wiguna apa? Selama ini kan dia membebani, biayanya sampai ibunya, anak-anaknya kita hibur semua. Terus dia udah beri apa sama saya? Iya. Harusnya dia berpikir dong. Akhirnya kita lihat lu terlalu cerewet banget. Kalau memang kamu pernah dikontrak oleh Pro XL untuk jadi apa? Model iklan demi Tuhan itu ya. Iya. Mana orangnya? Mana biro jasanya? Dulu dia bilang dia ditawarin 15 juta, tapi nggak jadi, nggak jelas bang.
Oke, nanti saya carikan yang lain. Iya. Ya saya bilang, oh nggak dapat, itu aja pakai, oh nggak bisa. Udah dilupakan nih permasalahan, kok masih diingat-ingat sampai sekarang. Kemudian, dia katanya menolak 250 episode sinetron. Sinetron apa? Emang pernah saya tolak? Emang pernah saya lihat kontraknya? Mana orang yang kumpulin sama saya? Ini saya melihat hanya dia mempermalukan saya, sok merasa hebat, sok merasa bisa. Mungkin dia pernah main sekali, 2 kali, tapi kelihatan model orangnya kayak gitu, orang berpikir, ah, tinggalin aja gitu. Mungkin ya, tapi saya pikir terakhir saya di Mall Kalibata. Wah, pertama ketemu Arya, apa kabar? Apa kabar? Oh, tunggu dulu, panggil wartawan. Begitu datang wartawan, ini menurut saksi saya, udah nanti di setting seperti ini, gue bentak-bentak Parat, ambil ya. Habis itu ketemu dia, pergi maki-maki. Ibu saya hancur gara-gara kamu. Ibu saya, kamu menghalangi rezeki dari ibu saya. Saya bilang, lu percaya Tuhan. Masa Farhad Abbas bisa menghalangi rezeki dia? Tujuannya hanya ingin mempermalukan saya di muka orang. Kemudian habis itu dia bilang, udah dapat gambarnya. Udah kita laporkan ke polisi juga persoalannya. Jadi ini memang pertemuan bersama Arya di Kalibata ya? Ya, memang dia sengaja dengan teman Men-setting itu perempuannya. semua. Iya. Ya, kenapa dia marah-marah saya? Emang, iya, dasarnya apa marah-marah saya? Hanya merasa Farhad, saya kan sudah tulis di tweet bahwa ceritamu benar, tapi faktanya tidak seperti itu. Yang megang kemaluannya perempuan, yang dilaporkan pelecehan seksual oleh Dewi Sanca itu Arya Wiguna, bukan Farhad Abbas. Yang setiap ketemu perempuan mau cium-ciuman di televisi itu Arya Wiguna. Jadi kau jangan mau membersihkan dirimu Arya Wiguna dengan cara-cara menjelek-jelekkan saya. Karena itu tidak masalah bagi saya. Lu mau ngomong apa silahkan. Dan kamu tidak punya mau menilai hubungan saya dengan Nia. Misalnya Nia naik mobil satu, saya naik mobil satu, itu biasa. Biasa. Presiden aja dengan ibu presiden mobilnya berbeda-beda ya. Iya. Kan calon presiden. Ya kan? Ya bukan, maksud saya kok dia menilai bahwa saya tidak harmonis karena perbedaan mobil gitu. Jadi menurut saya mungkin Arya ini nggak gila tapi dia gila urusan. Kenapa telat ya ketawa ya? Iya, telat. Ya, memang begitu. Enggak berarti gue ngomongnya kecepatan ya? Enggak. Diulangi ya. Mungkin Arya Wiguna nggak gila, tapi dia gila urusan. Yang jelas, Hei, lu bikin malu gue. Sampai bintang tamu nyuruh 2 kali. bukan Ben. Penonton kita lagi nggak paham. Ini pembicaraan udah tingkat level 7. Nah, Jadi per kalimat yang diucapkan sama Bang Farhad Abbas itu harus kita analisis lebih jauh. Titik dari sebuah kebenaran satu kalimat adalah apa? Bukti yang objektif. coba kalau diulang 2 kali kalimatnya dia masih bisa ngulang. Ya begitu Bang ya. Jadi itu saya- di maaf. masyarakat dia merekayasa kalimat-kalimat, dia melihat. Kita melihara. Kalau kita kembali ke cerita pewayangan ini tokoh Sangkuni. Interupsi Pak, Bapak ini ngobrol atau ngomong? Dia nggak gerendang lagi, gerendang. Apa? Jadi jawabannya udah ada. Mungkin Regina gimana masalah Arya Regina coba? Masalah Arya teh. Ya, kalau Karena masalah ini kan terlalu skeptis banget nih menilai Regina Dia kan ini. minta supaya Pocong saya tidak berselingkuh dengan Regina. ya sebenarnya saya kaget juga ya. Satu, saya tidak mengenal secara langsung. Iya. Kedua, saya juga tidak pernah bertemu secara langsung gitu ya. Kok bisa-bisanya dia menilai saya seperti dia tahu saya 24 jam tuh saya ngapain aja gitu. Makanya saya pikir nih orang kayaknya ya kalau dibilang gila takutnya salah ya. Cuman dia bisa diartikan sendiri gitu ya. Dia bisa menilai saya dari A sampai Z. Padahal saya sekalipun ketemu juga belum pernah. Ketemu langsung pun kita baru lihat dari media aja gitu. Tapi dia bisa-bisanya bilang saya ini dan itulah gitu. Makanya saya pikir nggak perlu diladenin lagi lah orang seperti ini gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kita ngobrol sama Mbak Regina ya. Oke, Mbak, ini isu semua yang membicarakan di semua media ini penyebab perceraian dari Farhad Abbas dan Nia Daniati adalah Mbak Regina. Tanggapan Mbak Regina sendiri gimana? Ya kalau saya menanggapinya ya sebenarnya bingung juga ya kalau kita bilang oh bukan begini, orang kan punya persepsi sendiri. Sebenarnya kan mungkin sebelumnya kan masalah Mas Farhad itu kan menjadi urusannya beliau ya. Saya juga tidak pernah tahu dan tidak pernah mau ingin tahu gitu karena saya pikir urusan saya juga lebih banyak ya. Jadi tidak perlu ngurusin Mas Farhad. Makanya saya kaget juga gitu dibilang orang ketiga gitu. Saya dengan hubungannya dengan Mbak Nia baik gitu. Karena terus terang aja Mas Farhad ini kan produser musik saya juga. Jadi banyak waktu saya juga bareng kadang dengan Mas Farhad gitu. Tapi
pertama kali saya untuk membuat lagu pun saya juga datang ketemu Mbak Nia kok. Kita datang ketemu Mbak Nia, saya juga izin karena yang ciptain kan beliau gitu. Sempat ngobrol juga dan nggak ada masalah gitu. Makanya saya pikir kalau dari saya dan Mbak Nia sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa ya. Tapi mungkin ya ada orang-orang di belakang yang ya kasih Kompori lah ya. komporin gitu ya. Mungkin Tapi- juga Nia dan Niati, kamu, kita nggak ada masalah. Penonton nggak ada masalah. Yang punya masalah ini mereka nih yang pada nanya kita ini. gitu ya. Justru itu makanya kita dibayar. Kita kepo. Kalau kita tinggal di rumah Farhan pasti kita nggak akan nanya. Bang Farhan, Iya, Nah kan? kalau lu tinggal di rumah gue, lu yang bocorin rahasianya. Abang kan kita udah tahu aja. Itulah tugas kita ya. Itulah tugas kita. Itulah kelebihan dari Ngurek-ngurek. Bang Abbas. Tapi saya pikir kan masalah saya dengan Ayu Ting Ting sama. Sama. Dia kabur, saya kabur juga. Enggak. Dia kabur dari mana? Katanya kabur. Paling dia nggak kabur. Sembunyi. Mencari Kagak cinta sembunyi. Jadi Enggak sembunyi. Dia lagi liburan, kan brojol. Ya udah nanti. Jangan ngebahas saya mulu ah. Hidup aja udah capek ngebahas saya lagi. Sabar Bu, orang ini bintang tamunya ibu yang marah aja. Kita akan ya ibu minum dulu deh. Salah. Di depan. Kita ada aja.